Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi puji sedalam syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sampai detik ini kecurangan nikmat dan karunia-Nya masih diberikan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu syukur nikmat dan bukan orang-orang yang kufur nikmat. Bukan sebuah kebetulan kalau pada kesempatan kali ini kita dipertemukan di dalam pembelajaran pengantar kesusastraan. Dan tentunya pengantar kesusastraan ini akan mengantarkan kita untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang ilmu kesusastraan. Kita berbicara tentang genre sastra. Sastra itu ada sastra non-imajinatif dan sastra imajinatif. Sastra non-imajinatif terdiri dari beberapa, diantaranya ada esai, kritik, biografi, autobiografi, sejarah, memoir, catatan harian. Kemudian sastra imajinatif ada puisi, prosa, dan drama, yang tentunya dari genre yang sudah saya sebutkan tadi masing-masing nanti ada kajiannya yang lebih mendalam dan lebih menyeluruh pada mata kuliah khusus di dalam pembelajaran kesusastraan. Kita berbicara tentang prosa fiksi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Prosa fiksi ada prosa fiksi lama dan prosa fiksi baru. Prosa fiksi lama ada dongeng dan hikayat. Prosa fiksi baru ada cerpen dan novel. Pengertian prosa fiksi. Prosa fiksi adalah prosa naratif yang bersifat imajinatif atau imajiner. Prosa fiksi dalam bentuk cerita rekaan. Prosa fiksi menceritakan berbagai masalah kehidupan manusia dalam interaksinya dengan lingkungan dan sesamanya. Kita akan berbicara tentang prosa fiksi lama. Prosa fiksi lama ada dongeng dan ada hikayat. Dongeng terdiri dari beberapa ya. Namun sebelum berbicara tentang jenis-jenis dongeng, bahwa dongeng adalah cerita fantasi yang kejadiannya tidak faktual, sering tidak mirip dengan kehidupan. Nah, dongeng terdiri dari ada mite, cerita perihal dewata, misalnya terjadinya bumi dan segala isinya. Kemudian ada legenda, dongeng yang dicari hubungannya dengan alam. Misalnya kejadian suatu tempat, atau terjadinya suatu tempat, atau terjadinya sebuah nama kota misalnya asal usul Banyuwangi misalnya ada legenda Tangkuban Perahu dan ada legenda Malin Kundang misalnya. Kemudian ada sage, cerita yang mengandung unsur sejarah dan dihiasi dengan kesaktian dan keajaiban.
Misalnya kita berbicara tentang cerita si Jaka Tingkir misalnya, itu masuk dalam cerita sejarah namun dihiasi dengan kesaktian dan keajaiban yang dimiliki oleh tokoh Jaka Tingkir. Misalnya lagi fabel, cerita mengenai kehidupan binatang yang berperilaku sebagai manusia. Biasanya fabel ini lebih dongeng untuk anak-anak sebagai pembelajaran pembentukan karakter anak-anak. Kemudian ada parabel, cerita khayal yang mengandung ajaran dan bersifat didaktis. Selain dongeng tadi, ada hikayat, yaitu cerita panjang penuh khayalan. Kita mengenal beberapa hikayat, misalnya hikayat Bayan Budiman, hikayat Hang Tuah, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan berbicara tentang unsur-unsur prosa fiksi atau unsur-unsur yang membangun prosa fiksi. Yang pertama adalah tema. Tema adalah ide sebuah cerita yang terkandung di dalam keseluruhan cerita, atau ide pokok gagasan dalam sebuah cerita. Jadi ide cerita atau tema tadi ada di dalam keseluruhan cerita. Jadi orang akan mengetahui sebuah tema dari sebuah cerita ketika sudah selesai membacanya, maka tema tersebut baru akan diketahuinya. Karena tema ada di dalam keseluruhan unsur penceritaan. Dan dengan tema itu seringkali mengilhami seorang penulis untuk membuat judul penulisannya. Setelah tema, kita berbicara tentang alur atau plot atau pengaluran. Plot yaitu rangkaian kejadian atau urutan kejadian atau peristiwa yang membangun sebuah cerita. Jadi runtutannya, urutannya, rangkaiannya. Rangkaian dari apa? Rangkaian dari peristiwa, rangkaian dari kejadian yang membangun sebuah cerita. Itulah plot atau alur. Kita mengenal alur, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Biasanya alur maju atau alur mundur itu akan mudah sekali ditebak oleh pembacanya. Namun alur campuran biasanya akan sulit ditebak begitu saja oleh si pembaca cerita. Alur atau plot harus membangkitkan rasa penasaran pembacanya, sehingga pembaca terdorong untuk membaca bagian-bagian cerita sampai selesai. Jadi membuat alur cerita ini harus membuat alur yang menarik. Sudah dikatakan bahwa jika alurnya maju, maka si pembaca akan
sudah tahu arahnya kemana. Jika alurnya mundur, biasanya juga akan lebih mudah arahnya kemana. Namun jika alurnya campuran, biasanya akan sulit ditebak oleh si pembacanya. Rangkaian-rangkaian alur mulai dari tahap pengenalan, yaitu situasi latar tentang si tokohnya. Mulai ada peristiwa, mulai ada kejadian. Kemudian tahap pemunculan konflik, dari kejadian tadi memunculkan konflik ya, atau peristiwa yang menyulut terjadinya konflik mulai bermunculan. Kemudian yang ketiga ada tahap meningkatnya konflik. Nah, tahap meningkatnya konflik inilah kemudian memicu terjadinya yang keempat, konflik cerita mencapai puncaknya atau klimaks. Nah, setelah sampai klimaks inilah kemudian adanya peleraian ya, yang kelima, dan kemudian adanya penyelesaian dari klimaks sebuah kejadian atau peristiwa tadi. Jadi mulai dari awal masalah, kemudian tegangan, kemudian adanya tegangan memuncak, kemudian ada tegangan menurun atau peleraian, dan kemudian tegangan selesai atau penyelesaian. Dan ini terjadi dalam tahapan-tahapan alur. Selanjutnya kita akan berbicara tentang tokoh dan penokohan. Tokoh adalah, menurut M. Atarsemi, adalah individu rekaan yang berkelakuan dalam cerita. Sedangkan penokohan atau karakteristik yaitu individu rekaan yang berkelakuan dalam sebuah cerita. Jadi hubungan tokoh dan penokohan ini adalah sangat amat erat. Karena tokoh ini adalah individunya, penokohan ini adalah karakter dari individu yang menjadi tokoh dalam sebuah cerita. Tentu tokoh dalam sebuah cerita ini adalah bersifat unik, karena masing-masing tokoh berbeda dengan tokoh lainnya. Selanjutnya kita bicara teknik penokohan. Bagaimana kita mengenali penokohan atau karakter dari si tokoh. Yang pertama adalah karakter tokoh digambarkan secara langsung oleh pengarang. Yaitu kita tahu pengarang mengatakan bahwa tokoh fulan itu adalah baik, tokoh fulan itu adalah jahat, tokoh fulan itu adalah dermawan, tokoh fulan itu adalah pelit. Misalnya itu digambarkan langsung oleh pengarang. Kemudian yang kedua adalah karakter tokoh disajikan melalui apa yang dilakukannya. Nah, dari kelakuan, gambaran kelakuan dari tokoh dalam cerita itu akan tergambar karakternya seperti apa. Misalnya dia suka menendang pintu misalnya, ya, dia suka membanting barang pecah belah misalnya. Nah, ini akan ketahuan bagaimana karakter dari si tokoh. Kemudian mungkin juga karakter yang dilakukan, misalnya kalau dipanggil dia diam saja, lewat depan orang dia diam saja, atau apa, mungkin itu juga akan memperlihatkan karakter dari si tokoh dilihat dari yang dilakukannya. Kemudian karakter tokoh disajikan melalui deskripsi tempat.
Nah, deskripsi tempat ini juga mempengaruhi dari karakter masing-masing tokoh. Misalnya, oh dia setiap saat berada di masjid, oh dia setiap saat ada di gereja misalnya, oh dia setiap saat ada di perempatan jalan misalnya, atau nongkrong di terminal, padahal dia bukan seorang supir bus tapi nongkrongnya di terminal. Nah, ini akan mempengaruhi atau memperlihatkan karakter dari si tokohnya tadi. Selain itu, karakter tokoh juga bisa dilihat dari disajikannya melalui dialog. Nah, dari dialog ini juga akan terlihat karakter masing-masing tokoh. Misalnya dalam dialog itu, oh bahasanya santun, oh dia bahasanya jorok atau bahasanya kasar, sarkasme. Nah, ini akan terlihat dari karakter masing-masing tokoh. Kemudian karakter tokoh disajikan melalui deskripsi fisik tokoh misalnya. Fisik tokohnya seperti apa? Oh dia tinggi besar, hitam, kepala botak, banyak tato misalnya. Nah ini akan melihat karakternya seperti apa. Oh dia lemah gemulai misalnya, ngomongnya pelan misalnya, akan terlihat karakternya seperti apa. Kemudian karakter tokoh disajikan melalui pikirannya. Nah, pikirannya itu misalnya ide-ide dari tokohnya itu baik atau tidak, ya, bermanfaat untuk orang lain apa tidak di dalam unsur cerita itu. Nah, ini adalah teknik penokohan. Ya, dilihat karakternya seperti apa. Ada beberapa tokoh ya, ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, tokoh tritagonis. Ya, dari lainnya juga ada tokoh utama dan ada tokoh tambahan, dan hanya ada tokoh figuran saja. Selanjutnya setelah kita bicara tokoh, kita bicara tentang latar atau setting. Latar atau setting yaitu ruang lingkup peristiwa atau kejadian yang membangun sebuah cerita. Jadi ruang lingkupnya tadi menggambarkan tentang tempat, tentang waktu, dan tentang suasana dari unsur cerita tersebut. Kemudian latar tempat jelas, menunjukkan tempat, waktu, ya bisa menunjukkan waktu pukul atau waktu bisa esok hari, sore hari, petang, masa muda, masa remaja, tempo dulu, dan seterusnya. Suasana jelas, bisa sedih, bisa ceria, bisa gembira, bisa panas, bisa dingin, bisa terharu atau yang lain. Ya, itulah latar atau setting. Selanjutnya kita bicara tentang sudut pandang. Sudut pandang yaitu posisi pengarang dalam unsur ceritanya. Di pengarang di dalam penulisannya ada di posisi mana? Dia memposisikan dirinya. Yang pertama adalah sudut pandang yang berkuasa, yaitu pengarang menjadi orang yang serba tahu, bertindak sebagai pencerita yang serba tahu tentang perasaan dan jalan pikiran tokoh ceritanya. Yang pertama. Yang kedua adalah pengarang bertindak sebagai pencerita yang hanya menyuguhkan apa yang terlihat saja. Jadi orang di luar cerita, dia hanya sebagai narator saja. Kemudian yang ketiga adalah pengarang adalah orang pertama. Jadi pengarang adalah si aku atau si sayanya sebagai juru ceritanya.
Jadi dia adalah tokoh utama di dalam unsur cerita tersebut. Kemudian yang keempat, bahwa pengarang hanya sebagai peninjau, pengamat. Pengarang memilih salah seorang tokohnya untuk menjadi pusat penceritaannya. Ini kalau dilihat dari sudut pandang kepengarangan. Selanjutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa dalam sebuah cerita merupakan unsur yang sangat penting. Setiap pengarang memiliki gaya tutur yang berbeda-beda. Gaya bahasa lebih luas cakupannya dari hanya sekadar pemajasan. Gaya bahasa biasanya menjadi ciri khas pengarang yang berbeda dengan pengarang lainnya. Maka muncullah ada namanya gaya bahasa. Jadi gaya bahasa seorang Habibur Rahman berbeda dengan gaya bahasa Terelie. Gaya bahasa Pramudia berbeda dengan gaya bahasa seorang Andrea Hirata dan lain-lainnya. Selanjutnya kita berbicara tentang moral cerita atau yang sering kita sebut amanat. Moral cerita atau biasa yang kita sebut amanat adalah biasanya menggambarkan pandangan hidup pengarangnya. Moral cerita tidak tunggal namun banyak. Bisa mengandung amanat banyak dalam seluruh unsur penceritaan. Yang tersirat dalam alur, dalam karakter tokoh, dalam latar, dan dalam bahasa ceritanya. Jadi moral merupakan hikmah cerita, atau moral merupakan amanat pengarang yang disampaikan melalui sebuah cerita. Jadi sekali lagi, amanat ini ada yang tersirat dan ada yang tersurat. Itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang prosa fiksi yang kita bahas kali ini, tentang unsur-unsur pembangun dari prosa fiksi tersebut. Dan tentu ini hanya sebagai pengantar saja, karena nanti kita akan membahas secara dalam tentang unsur-unsur dalam prosa fiksi ini dalam bentuk analisis langsung sebuah karya sastra, yang akan kita analisis tentang temanya, tentang tokoh penokohannya, tentang latarnya, tentang alurnya, tentang gaya bahasa, tentang sudut pandangnya, tentang amanatnya atau nilai moralnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.